Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo pemirsa, menjelang jam pulang perkantoran kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan, baik dari jalur flyover maupun jalur arteri. Namun peningkatan volume kendaraan di jalur arteri, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan ini sudah mulai terjadi. Mengingat di kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas dari perkantoran yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari jalur tol, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga mengalami peningkatan volume kendaraan, namun kendaraan-kendaraan yang melintas di dalam tol masih terpantau aman dan lancar. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M, Fatmawati terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 50 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, untuk jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu berkonsentrasi ketika berkendara. Dan berikutnya dari arah Lebak Bulus maupun Blok M yang akan menuju ke arah Bintaro juga pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan lancar. Kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Pospol Cisarua, Bogor. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi terpantau masih relatif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun bagi Anda yang akan melintas, kami menghimbau untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pedagang dan juga banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Simpang Kentungan Kaliorang, Yogyakarta. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terlihat di CCTV kami cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dan juga antrian juga sudah mulai terjadi di kawasan ini, baik dari arah Kota Jogja maupun UGM yang akan menuju ke arah Pakem, dan terpantau di traffic light ini sudah mengalami antrian berkisar 100 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kondisi lalu lintas dari Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga pada sore hari ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Perlu kami himbau untuk berhati-hati dan berkonsentrasi mengingat di kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat yang turun ke traffic light untuk menawarkan dagangannya dan banyaknya kendaraan-kendaraan sepeda yang berlalu lalang di sini yang perlu Anda antisipasi. Selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik perjudian online yang beroperasi melalui jasa pengembangan website di Kabupaten Karawang. Pengungkapan dilakukan pada 12 Agustus 2025 di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Selamat siang pemirsa, dari Mobile Jawa Barat, 6 orang yang diduga terlibat dalam pengelolaan situs judi online berhasil diamankan jajaran Polda Jawa Barat. Para pelaku, 3 pria dan 3 wanita. Diketahui memberikan jasa layanan Search Engine Optimization atau SEO untuk memerasakan situs-situs judi daring. Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan adanya jaringan yang bahkan terhubung hingga luar negeri, dan berikut merupakan informasinya untuk Anda. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan polisi mengamankan 6 tersangka yang berperan sebagai pemilik jasa situs judi online, pengelolaan keuangan, hingga pembuatan artikel dan optimasi situs judi online. Beberapa judi online ini situsnya ada 6 situs, ada 5 situs judi online, di mana pelaku mendapatkan jasa dari masing-masing situs. Kegiatan ini berlangsung dari sejak tahun 2023 sampai dengan
kita ungkap di tahun 2025 ini. Jasa dari masing-masing situs bervariatif. Ya, setiap bulannya mereka menghasilkan keuntungan sebesar 10 juta sampai dengan 15 juta per masing-masing situs judi online. Adapun barang bukti yang kita amankan dari hasil pengungkapan yaitu 11 unit laptop berbagai merek, 8 unit handphone berbagai merek, 59 buah kartu Visa, 1 buah rekening BCA, uang senilai 7 juta, 5 unit perangkat komputer, 1 unit kendaraan roda 4 merek Mercedes-Benz, 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Calya. Atas perbuatannya pelaku terkena pasal berlapis dan ancaman hukuman 10 tahun penjara. PLH Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebutkan pengungkapan ini merupakan langkah tegas Polri dalam memberantas kejahatan cyber yang merusak moral dan kehidupan masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polisi menegaskan akan terus mengusut kasus ini dan menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk situs-situs yang beroperasi dari luar negeri. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap praktik judi online yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menjerat pelaku penyedia jasa di baliknya. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Bid Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV, dan salam presisi. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Selatan. Rangkaian agenda kunker dipusatkan di Mako Polda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dan diisi dengan sejumlah kegiatan strategis. Mulai dari peresmian infrastruktur groundbreaking hingga bakti sosial dan bakti kesehatan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan dan kinerja Polda Kalimantan Selatan, sekaligus memberikan arahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam keterangan tertulis, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Polisi Adam Erwindi menyebut, Kapolri meresmikan 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah selesai dibangun, yaitu SPPG Polda Kalimantan Selatan dan SPPG Polres Tanah Bumbu. Tidak hanya meresmikan, Kapolri melakukan groundbreaking pembangunan 10 SPPG baru di wilayah Kalimantan Selatan. Dibangun yang tadinya di Banjarmasin ya, sekarang berpindah di Banjarbaru, dan saya lihat tadi kita cek satu persatu, alhamdulillah bangunannya lebih representatif dan juga luas lahannya juga saya kira cukup. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Pak Gubernur yang juga telah memberikan bantuan hibah, dan juga rekan-rekan lain masyarakat yang juga ikut membantu memberikan bantuan. Dan saya kira dengan dibangunnya gedung Mapolda yang baru, tentunya harapan saya pesan pada Pak Kapolda agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat juga tentunya lebih ditingkatkan, sehingga dengan adanya gedung Mapolda yang baru ini, respon terhadap pelayanan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kepolisian ini betul-betul bisa dioptimalkan. Kemudian barusan saya meninjau juga beberapa kegiatan, termasuk juga tadi kita melaksanakan peresmian 2 SPPG ya, yang telah operasional, dan 10 SPPG yang kita laksanakan kegiatan groundbreaking. Dan harapan kita SPPG yang ada ini ke depan betul-betul bisa bermanfaat untuk mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak
Presiden terkait dengan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak kita. Kemudian juga tadi saya lihat ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung program MBG. Dengan dibangunnya gedung SPPG ini, Kapolri berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan oleh Polda Kalimantan Selatan, sehingga respon terhadap pelayanan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kepolisian betul-betul dapat dimaksimalkan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara Pungpung Hai Borneo. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Kapolda Kalteng usai menghadiri acara Pungpung. Kapolda mengatakan bahwa acara ini merupakan wadah untuk melestarikan dan mempromosikan adat serta tradisi masyarakat Kalimantan Tengah. Harapannya, acara Pungpung Hai Borneo ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat dan tradisi. Dengan demikian, kekayaan budaya Kalimantan Tengah dapat terus terjaga dan dikembangkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.